Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja strategi permainan yang harus dilakukan agar timnas Garuda Muda Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat sore, Bung Erwin. Selamat sore, Mas Reza. Ya, baik. Bung Erwin, seberapa optimis Anda timnas Indonesia akan lolos ke semifinal sebagai juara grup? Kalau optimisnya sangat optimis ya, karena lawannya Filipina dan kita punya sejarah atau rekor yang bagus juga sebetulnya lawan Filipina. Indonesia juga berada dalam tren yang permainan yang bagus di Piala AFF sekarang. Sementara Filipina mungkin ini mereka bukan lagi tim Filipina seperti di Piala AFF 2010 atau 2014 ketika mereka tampil bagus. 2014 Indonesia pernah kalah lawan Filipina dengan skor 0-4 di Vietnam di babak penyisihan dan gagal lolos dari kualifikasi. Tapi Filipina sekarang saya lihat tidak setangguh 2014 ya. Mereka kalah lawan Kamboja, sementara kita Indonesia bisa menang lawan Kamboja meskipun dengan skor yang tipis 2-1. Jadi kalau ditanya optimis atau enggak lawan Filipina menang, optimis. Tapi untuk jadi juara grup dan menghindari juara grup di babak semifinal di juara grup lawan juara grup B, nah itu nanti dulu gitu. Tapi kalau untuk optimis menang, saya optimis menang. Ya, karena menarik ini karena skor ataupun poin yang diraih oleh Thailand dan juga Indonesia ini kan sama ya, sama-sama 7 poin begitu ya Bung Erwin. Hanya terpaut selisih gol satu saja, Thailand lebih unggul dengan 9 gol sementara Indonesia dengan 8 gol. Menarik ketika Thailand menghadapi Kamboja di laga lainnya ini Bung Erwin, sebenarnya apakah Thailand bisa mengalahkan Kamboja? Karena di sisi lain juga kalau kita lihat Kamboja di bawah pelatih Keisuke Honda ini kan juga tampil sangat baik. Bagaimana Anda melihat laga antara Thailand dan Kamboja ini? Thailand lawan Kamboja, Thailand punya peluang yang sangat besar untuk menang dari Kamboja ya. Cuma skornya berapa itu kan kita juga tidak tahu gitu. Tapi kalau peluangnya besar sekali, apalagi kalau kita lihat harus diakui Thailand ini bersama dengan Vietnam masih dibilang masih bisa dilihat sebagai tim yang paling bagus ya di kawasan ASEAN sekarang ini ya, Thailand bersama Vietnam. Menghadapi Indonesia ketika tampil di GBK, Thailand tampil dengan 10 orang pemain, mereka masih bisa menyamakan skor dan memaksakan skor imbang 1-1. Jadi kalau Thailand lawan Kamboja, peluangnya mereka menang cukup besar. Bahkan menurut saya kalau Thailand tampil dengan formasi terbaik, kekuatan terbaik, mereka bisa menang dengan cukup telak kalau lawan Kamboja ya. Dan ini menjadikan mereka bisa menjadi juara grup kalau mereka menangnya telak dan tidak kalah, Indonesia tidak bisa melebihi gol dari Thailand. Oke, Bung Erwin, dari 3 laga yang sebelumnya sudah dilakoni oleh timnas Indonesia melawan Kamboja, melawan Brunei dan juga menghadapi Thailand. Apa catatan Anda terkait dengan evaluasi permainan timnas Indonesia yang seharusnya ini bisa diperbaiki untuk menghadapi Filipina nanti malam? Ya, lawan Brunei saya menepikan laga lawan Brunei meskipun menang dengan skor besar, tapi Indonesia yang patut dilihat evaluasinya adalah ketika menghadapi Kamboja dan Thailand. Yang jelas adalah soal penyelesaian akhir ya. Kenapa saya menyisikan Brunei? Karena Brunei bukan di level kita, bukan di level yang layak untuk dijadikan evaluasi soal penyelesaian akhir gitu ya. Indonesia pesta gol, tapi justru kita butuh gol ketika menghadapi Kamboja, menghadapi Thailand, terutama ketika menghadapi Thailand, ketika mereka tampil dengan 10 orang pemain, banyak sekali peluang yang disia-siakan, peluang yang tidak bisa diselesaikan, termasuk ketika menghadapi Kamboja ya. Indonesia hanya menang 2-1. Yang jelas penyelesaian akhir, ketenangan di dalam kotak penalti ketika menghadapi lawan yang seimbang, yang setara, yang bisa memberikan perlawanan yang ketat seperti Kamboja, apalagi Thailand. Ini yang masih menjadi PR. Sementara di lini belakang konsentrasi juga ya. Ketika menghadapi Thailand, unggul jumlah pemain tapi justru kebobolan, ini kan yang menjadi PR. Kamboja juga ketika menghadapi Kamboja melalui skema bola silang kita bisa kebobolan dari Kamboja. Ini kan menjadi PR dan harus dijadikan pelajaran ya. Kalau melaju ke babak semifinal tentu lawannya pasti lebih berat. Oke, dari 2 laga tadi antara Indonesia menghadapi Thailand dan juga Indonesia menghadapi Kamboja ya, Bung Erwin, skema yang lebih baik skema yang mana yang digunakan oleh pelatih Sintayong agar nanti melawan Filipina ini juga Indonesia bisa tampil lebih terengginas lagi? Ketika menghadapi Thailand bisa dibilang Indonesia tampil dengan formasi terbaik gitu ya.
tiga pemain depan, tiga pemain tengah gitu ya. Jadi misinya kalau menghadapi Filipina nanti ini kan menang, itu yang pertama. Kalau bisa dengan banyak gol gitu untuk menghindari lawan yang lebih kuat di babak semifinal itu. Kalau untuk menang peluangnya sangat besar. Artinya harus tampil dengan ofensif, tampil dengan formasi menyerang, dengan strategi menyerang. Tentu dengan 3 orang pemain depan. Kalau 3 orang pemain depan itu yang mungkin masih bisa diutak-atik adalah strikernya siapa. Apakah mau pakai Spaso, apa mau pakai Rafli atau pakai Ramadan Sananta. Tapi kalau untuk kiri kanannya kan seperti sudah template ya, ada Egy serta Witan gitu. Di belakangnya ada Marcelino. Jadi yang mungkin diutak-atik adalah strikernya yang sangat mungkin diutak-atik, karena kalau untuk yang pemain lainnya seperti sudah template-nya, starternya itu gitu. Oke. Pelatih Filipina sebelumnya mengatakan akan fokus di lini bertahan timnya. Bagaimana nanti jika Filipina bermain parkir bus begitu, Bung Erwin? Tapi kan masalahnya ini kan dia tampil di kandangnya sendiri ya di Filipina. Artinya mereka juga tidak mau tim lawan pesta gol ke gawang tim tuan rumah begitu, Bung Erwin. Bagaimana cara membongkar lini pertahanan Filipina jika memang nanti Filipina harus bermain dengan sistem parkir bus? Ya, seperti lazimnya kalau menghadapi tim yang tampil bertahan total, yang pertama tentu harus sabar. Mainnya harus sabar, tidak boleh terburu-buru. Yang kedua harus kreatif. Ini kita Indonesia sebenarnya punya pemain-pemain yang kreatif ya. Dari lini sayap ada Egy, ada Witan. Di lini keduanya juga ada Marcelino, pemain-pemain yang kreatif, pemain-pemain muda yang kreatif. Dan mereka tajam sebetulnya gitu ya. Bisa tampil tajam gitu kalau mereka bisa tampil dengan tenang gitu. Jadi harus ada variasi juga dalam permainan, tidak monoton ya. Apakah itu melalui bola 1-2, kerjasama 1-2, atau mengandalkan skill individu yang dimiliki oleh Witan, Marcelino, ataupun Egy ya. Jadi pemain-pemain yang kreatif, pemain-pemain yang tajam seperti mereka ini sebenarnya dipunyai oleh Indonesia gitu. Sama mengandalkan strikernya, siapa yang striker yang dipasang gitu ya, striker yang tenang, striker yang matang. Mungkin cocok dipasang adalah Spaso, karena Spaso adalah pemain yang sudah cukup kenyang pengalaman ya, secara usia juga sudah sangat matang. Oke. Dia juga teruji di kompetisi lokal gitu. Baik, Bung Erwin, tentunya kita yakin Indonesia bisa ke semifinal, tapi mungkin saya tanya prediksi Anda, siapa lawan Indonesia di semifinal? Apakah itu Singapura atau Malaysia, Bung Erwin? Ataupun Vietnam? Saya cenderung ke Vietnam lawan kita di semifinal, dan itu bisa dibilang lawan terberat ya. Selama mungkin 5 tahun belakangan ini Vietnam bisa adalah lawan terberat bagi tim manapun di kawasan ASEAN, termasuk lawan Indonesia. Jadi sekarang Vietnam lagi memimpin klasemen dan permainan mereka juga lagi bagus. Jadi sangat mungkin Indonesia ketemu Vietnam di semifinal. Oke, kita harapkan yang terbaik untuk hasil nanti malam Indonesia menghadapi Filipina. Terima kasih Bung Erwin Fitriansyah sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini.